Oke, kita mau persiapan untuk bahan tanggal 11 September 2022 dengan tema Tuhan mengingat janjinya. Bahan utama dari Keluaran 32 ayat 7-14. Bacaan kedua 1 Timotius 1 ayat 12-17. Dan bacaan 3 dari Lukas 15 ayat 1-7. Namun yang akan lebih banyak kita bahas saat ini adalah Keluaran 32 ayat 7-14. Dan kita akan dipandu oleh Pendeta Adrian untuk bahan ini. Nah, untuk selengkapnya kita akan masuk di Zoom. Teks kita khususnya pada Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7-14. Latar belakang teks yakni berangkat dari Keluaran pasal 31 ayat 18 sampai 32 ayat 6. Peristiwa ini didahului pada saat bangsa Israel tidak sabar menanti kembalinya Musa di atas Gunung Sinai yang dikatakan selama 40 hari. Ya, itu tentu untuk menerima 10 hukum dari Tuhan. Tidak diketahui secara persisnya kapan Israel memberontak. Setidaknya pertengahan atau menjelang akhir Musa bertemu Allah. Nah, mereka berkumpul bersama-sama menghimpun kekuatan dan suara massa terhadap Harun dan berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Dan mereka kelihatannya mengumpulkan para pemimpin untuk menyampaikannya kepada Harun. Bangsa Israel menemui kesulitan untuk hidup 40 hari saja tanpa kehadiran Musa sebagai pemimpin mereka yang kelihatan. Sebagai satu-satunya pribadi yang menghubungkan umat dengan Allah. Nah, tidak ada Musa berarti tidak ada komunikasi dengan Allah. Mereka menuntut agar Harun membuat sebuah tanda yang kelihatan mengenai kehadiran Allah dengan tampilnya patung anak lembu emas. Mereka lebih suka menyembah patung anak lembu yang dibuat dari emas sebagai Allah yang kelihatan, seperti yang disembah di Mesir daripada percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Nah, Allah sang pencipta segala sesuatu. Ya, ini beberapa sedikit penjelasan tentang apa yang menjadi latar belakang teks bacaan kita tadi. Ya, beberapa penggambaran tentang fakta teks atau perikop pembacaan kita tadi, kalau kita perhatikan ayat 7-10, di situ Allah tidak menemui Harun atau bangsa itu, melainkan datang berbicara kepada Musa di gunung itu, dan menyampaikan apa yang terjadi di bawah gunung. Di mata Tuhan perilaku Israel disebut telah rusak. Nah, istilah rusak ini dari kata Ibrani, saukhat, yang berarti rusak, hancur, atau penyebab masalah. Istilah ini dipakai juga pada Yeremia 12 ayat 10 mengenai kerusakan kebun anggur, yang bermakna tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, jika Tuhan saja bereaksi dan menyebut bahwa Israel telah rusak total, maka dapat kita bayangkan kekejian yang mereka lakukan itu sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai tidak dapat diperbaiki. Dari tidak dapat diperbaiki ini kemudian meningkat status mereka di hadapan Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, alias tidak mau berubah atau tak ingin diubah. Berbagai hal kejahatan berulang dan terus terjadi. Demikian bangsa ini maju melawan Allah tanpa malu. Itulah sebabnya hukuman dirancangkan oleh Allah bagi mereka. Kebinasaan adalah hukuman yang Tuhan siap berikan bagi mereka. Pada ayat 11-13, kita memperhatikan di situ bahwa jika memperhatikan bagian ini, ya, bagaimana keberanian Musa dan cara berpikirnya untuk melunakkan hati Tuhan Allah Israel. Ya, kita nggak tahu apa sih yang ada di benak Musa pada saat itu sehingga ia berani untuk menyampaikan sebuah nasihat ya kepada Tuhan. Ya. Ia menggunakan pendekatan kasih karunia untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Musa tidak sedang membela Israel. Tidak sedikit pun dia membantah pernyataan Allah tentang rusak dan tegar tengkuknya Israel. Musa tidak membantah Tuhan. Tetapi di sisi lain, Musa mengingatkan janji yang sudah Tuhan beri kepada bapa-bapa leluhur yang berbenturan dengan kondisi rusak Israel. Memang mereka tidak termaafkan. Tapi ada janji yang harus Tuhan tepati, yakni menjadikan mereka sebagai
bangsa yang besar. Ya, ini hal yang tentunya boleh dikatakan sangat dilematis antara murka dengan apa yang pernah Tuhan katakan kepada bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Nah, apa usul Musa? Berbalik dari kamu yang bernyala-nyala itu. Dengan kata lain, Musa meminta Tuhan lupa terhadap kejahatan Israel dan ingat pada janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa memohon kasih karunia Allah bagi bangsa Israel. Musa berdiri di antara Israel dan Tuhan Allah. Musa menjadi pembela dan sekaligus jembatan penghubung antara Tuhan Allah dan umatnya itu. Musa mendekati Allah dengan sesuatu yang tidak dapat disangkalinya, yakni janjinya. Maka demi janjinya itu, maka Allah menyesal merencanakan untuk menghukum umatnya. Jadi bukan karena Musa, Allah batal menghukum umatnya. Tapi karena kasih karunia-Nya lewat mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedikit penjelasan pada ayat 14, rekan-rekan semua, kita mendapati ungkapan dan menyesallah Tuhan. Istilah Allah menyesal, ini merupakan bahasa antropopati. Kitab suci sering menggunakan bahasa antropomorfis, atau bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan ia adalah manusia, dan antropopati, bahasa yang menggambarkan Allah dengan perasaan-perasaan manusia. Kata menyesal dalam ayat 14 diterjemahkan dari kata Ibrani wainachem, yang secara gramatikal memiliki pengertian bahwa Allah menyakiti atau menyedihkan hatinya. Allah sangat menderita oleh karena dosa yang telah dan tengah diperbuat oleh umatnya. Dan kesedihan atau kesakitan yang dialami oleh Allah itu disebabkan oleh dosa manusia yang memperburuk dan merusakkan ciptaannya. Membuat ia menyesal. Nah, segala sesuatu yang menjadikan Allah menyesal bukanlah karena perubahan sifatnya sebagai Allah. Tetapi perubahan terjadi pada manusia yang lebih memilih melakukan tindakan dosa dalam kehidupannya. Sifat Allah dalam kemahaannya membuat dia tidak dapat mengobrol kasih sehingga tidak menghukum. Tapi juga tidak mengobrol murka sehingga tidak mengasihi. Nah, ini sebuah kondisi yang sangat luar biasa yang dengan sempurna menggambarkan kemahaan sifat Allah. Kasih Allah yang menebus bersifat adil karena juga menuntut kesetiaan. Penyelamatan dan penghukuman adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dari diri Allah. Kesuciannya menuntut pengabdian satu arah kepada yang satu, yaitu hanya Dia. Tidak boleh ada yang lain. Jadi wajar sekali kata menyesal dipakai untuk menunjukkan kasih Allah yang direspon dengan pemberontakan manusia. Nah, bahasa figuratif ini menggambarkan kesedihan mendalam dari kesucian Allah dalam memandang keberdosaan umatnya. Bukan karena ketidaktahuannya. Ini bukan penyesalan karena keterbatasannya. Tapi sebaliknya, karena tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan kedalaman duka Tuhan karena dosa manusia. Untuk korelasi 4 bacaan, saya mengambil di bahan membangun jemaat kita. Korelasi dari keseluruhan bacaan bercerita bagaimana sikap Allah atas dosa umatnya. Ia berduka dan murka, bahkan merancangkan hukuman bagi mereka. Tetapi ia ingat akan janjinya, kasih setianya yang besar terhadap umat pilihannya. Ya, kalau kita memperhatikan 3 bacaan lain mulai dari Mazmur, responsorial, di situ berbicara tentang pengakuan dosa dari Raja Daud. Ya. Kemudian dalam pertama Timotius 1 kita mendapati di situ bagaimana pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan salah satu pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di situ bahwa dari semua orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Pada prinsipnya menekankan tentang hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan, Paulus diubah, dipanggil untuk kemudian menjadi pemberita Injil Kristus. Nah, sedangkan pada
Injil Lukas kita mendapati di sini tentang domba yang hilang. Ya, menarik bahwa pada pasal 15 dalam Injil Lukas itu ya semua berbicara, ada 3 perikop di situ yang berbicara tentang yang hilang. Ya, salah satunya adalah domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Sedikit penjelasan untuk korelasi bacaan kita, bahwa meskipun kegagalan dan kesalahan nenek moyang bangsa Israel terulang, Allah menegaskan kembali janjinya kepada setiap generasi. Walaupun Israel terang-terangan telah berdosa, Allah tidak mengecewakan Israel atau memusnahkannya, tetapi Ia mengampuni dia dan membawanya kembali ke tanah perjanjian. Ratusan tahun kemudian, Raja Daud mengaminkan janji Tuhan dalam hidupnya dengan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Memperhatikan pertama Timotius 1 ayat 12-17 dan Lukas 15 ayat 1-7, kita menemukan Paulus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa mengalami hal yang menarik dari Allah. Mereka mengalami anugerah Tuhan. Allah memberikan anugerah iman dan kasih kepada para musuh yang bukan hanya tidak layak sama sekali, melainkan selayaknya dihukum dan dibinasakan. Akan ada pencarian yang sungguh-sungguh bagi mereka yang hilang, dan ada sukacita yang besar ketika yang hilang ditemukan kembali. Paulus, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa menjadi contoh akan janji Tuhan bagi semua orang berdosa. Kurre semangat. Ya, ini hanya pemantik seperti yang dikatakan Pak Pendeta Arif tadi, rekan-rekan semua untuk mengantar kita dalam memahami perikop. Saya tidak mempersiapkan poin-poin garis-garis besar khotbah. Saya berharap bahwa ada masukan dari rekan-rekan semua sehubungan dengan bahan khotbah hari Minggu tanggal 11 nanti. Ko Susimoto, ko pasule lako Pendeta Arif. Kurre semangat. Terima kasih Pak Adriel sudah mencoba untuk menjembatani kita untuk memahami daripada bab 11 ini. Tadi dengan tujuan memahami bahwa Tuhan mengingat janjinya dan senantiasa berharap pada janji itu. Sudah beberapa yang juga disampaikan tadi, bagaimana hubungan antara Harun dan Musa, dan ini aku pisan mau padahal itu ku surah-surah sih dok. Ya. Bapak Ibu, kalau yang saya dapatkan dalam kemudian membaca ini, kemana dia akun serakan itu, kita lihat bahwa kemudian Harun kemudian tahu nasa abara atau sampai Musa. Nah sebelumnya Harun ini dipakai oleh Tuhan dalam kemudian sebagai penerjemah. Kan ya dalam Keluaran 4, nah pokoknya ada semua Musa itu mengeluh bahwa ia tidak fasih berbicara. Dan kemudian Harun diperkenalkan sebagai orang yang pandai berbicara. Maka Harun bertugas sebagai juru bicara untuk kemudian menjembatani dalam kemudian perbincangannya. Tetapi kemudian dalam perjalanan dan dalam bacaan kita tadi, justru Harun yang kemudian muncul sebagai orang yang tidak sabar dalam menunggu daripada Harun itu ada sebuah perubahan. Nah, kemudian lagi kedua tokoh ini berkenan dengan Tuhan mengingat janjinya. Kedua orang ini kemudian tidak masuk ke dalam negeri yang dijanjikan karena kemudian ada hal yang kemudian dilihat sebagai kota Eponebisa Latama. Nah, jadi tetapi bangsa Israel tetap bisa masuk. Jadi, seperti disampaikan tadi Pak Adriel, bahwa janji itu tetap teringat, tetapi sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran kok pasti dihukum. Tapi janji itu tetap ada. Nah, itu yang saya lihat dari bahan ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk kemudian semakin memperkaya daripada bahan ini, sehubungan secara khusus pada topik pada pasal yang ke-32 ayat 7-14 ini. Ya. Silakan mungkin angkat tangan atau raise hand di Zoom.
Oh, nabuka mau paselo tu Mekina. Ya, Bandung. Monggo. Oke, kurang semangat. Jadi pertama terima kasih Pak Arif dan Pak Adrial, Pak Ketua, yang sudah menolong kita untuk melihat teks ini secara utuh. Saya tidak akan kembali ke fakta teks lagi karena jelas semuanya naungkap Pak Ketua mengenai latar teksnya dan fakta teksnya sudah sangat jelas di sana. Korelasinya juga sudah diungkap tadi sehingga ketiga teks ini termasuk juga dengan bacaan Mazmur bisa kita angkat dalam penyampaian khotbah dalam tema yang telah ditetapkan ya mengenai Tuhan mengingat janjinya. Nah, mungkin yang bisa saya tawarkan di sini adalah struktur khotbah ya. Struktur khotbah. Sekali lagi saya tidak akan ke fakta teks lagi karena sudah sangat jelas diuraikan Pak Adrial tadi. Kalau saya lihat di sini yang bisa kita angkat dari semua teks bacaan ini dan berdasar pada bacaan utama, maka yang pertama harus diungkap adalah atau bisa kita khotbahkan adalah tentang kesedihan atau mungkin juga disebutkan sakit hati Tuhan yang amat dalam karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi mungkin di sini kita bisa mengungkap lebih jelas bagaimana kesedihan Tuhan yang amat dalam akibat dosa. Di sini penting sekali untuk mengingatkan kita sekalian termasuk jemaat, jangan menganggap enteng dosa. Ya. Sangat-sangat mendukakan Tuhan. Tuhan sangat sakit hati dengan dosa. Saya kira di bacaan 1, bacaan 3 itu akibat dari dosa ya. Di bacaan 3 sangat-sangat menolong kita untuk melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah respon Tuhan terhadap dosa kita. Kalau di bacaan 1 jelas, Tuhan mau Israel itu dihapus namanya, terhapus namanya dari bumi. Artinya sikap Tuhan terhadap dosa itu kan sangat luar biasa kan, ekstrim sekali. Dan bagaimana sikap Tuhan terhadap dosa itu kita telah lihat dalam diri Yesus Kristus di kayu salib. Ya, Yesus sendiri sampai teriak-teriak menghadapi penolakan Tuhan atau menghadapi hukuman Tuhan terhadap dosa itu. Dan sekali lagi di sini sangat luar biasa beratnya sikap Tuhan melawan manusia pendosa itu. Yesus sudah mewakili kita menggantikan kita, lebih tepatnya ya, menggantikan kita menanggung segala beban dosa itu di salib. Jadi saya kira kalau saya betapa pentingnya juga kita mengungkap tentang pribadi Yesus yang rela ya menggantikan kita di salib karena dosa itu. Bang penegasan saja di situ. Lalu yang ketiga adalah bahwa karena kasih-Nya Allah menerima kita kembali. Allah meneguhkan janji-Nya untuk tetap menjadikan kita umat kesayangan-Nya. Saya kira ada banyak ayat yang bisa diangkat di situ. Dan saya kira di sini kita sebagai respon kita, bacaan kedua dari 1 Timotius 1 menolong kita untuk bagaimana menghidupi janji Tuhan itu. Ya, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Laku pas susi toke aku. Ya ini tawaran saja. Bersemangat, Pak Arif, Pak Adrial. Oke, semangat Anda. 3 poin yang disampaikan.
Pendeta Rizal sudah raise hand. Opa menguling. Aku pokoknya menolak tuh Pendeta Rizal nah setelah itu Opa ya. Oke, silakan dulu Pendeta Rizal. Oh, iya. Terus semangat. Kok dulu kita mana pribadi itu matua dah kok budak-budak matuan talaliu. Ya, jadi saya baca dari ayat 1 memang teks ini menarik bahwa justru ya sebelum Allah murka dan kalau kita perhatikan dari ayat 1 sebenarnya ada umat kehilangan arah karena mata sama kampa. Jadi sepertinya itu yang terjadi. Bayangkan 40 hari 40 malam kalau tidak salah Musa di gunung dan tidak ada yang bisa naik selain Musa. Dan itu kemudian ada kegelisahan dari umat sampai tak menasabara. Jadi saya melihatnya umat kehilangan arah, tidak ada semua harapan diarahkan ke Musa, dan ketika Musa 40 hari 40 malam itu tidak turun-turun, lalu kemudian tekanan itu diarahkan ke Harun. Jadi sebenarnya Harun justru berada dalam tekanan umat, tekanan massa, sehingga ya memberikan solusi yang mungkin menurutnya ya inilah manifestasi Allah. Jadi dia menggiring umat bahwa kok ya mau tetu puang. Bahkan besok hari Tuhan, mari kita untuk sampai mendirikan mesbah untuk anting-anting yang dibuat itu, lembu itu yang dibuat. Jadi kalau saya melihatnya bahwa memang pertama adalah umat kehilangan arah, kemudian mungkin ini penting juga, tapi ada beberapa orang tua kita tentang sejauh mana berteologi simbol itu. Sekali lagi menghadirkan Allah dalam simbol, karena justru apa yang dibuat oleh Harun itu justru menjadi sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, membuat Tuhan murka, dan bahkan dalam pemandangan Allah dikatakan bangsaku sudah rusak lakunya. Dengan menghadirkan simbol itu tentang mereka merindukan Allah yang hadir. Nah ini saya kira penting sejauh mana kita pemahaman kita tentang berteologi tentang simbol, karena gereja Toraja juga sudah mulai kita kembali kepada simbol-simbol dalam gereja. Nah, yang kedua adalah bagaimana upaya Musa itu kemudian Pak Adriel katakan tadi gaya antropomorfisme, seolah-olah ulon-ulon puang matua sampai kemudian Tuhan menyesal setelah mengingat akan janjinya terhadap Israel, dan lalu kemudian dia menyesal. Jadi ini sebuah pendekatan gaya bahasa yang luar biasa. Mungkin juga penting penjelasan, karena ada juga yang memahami bahwa yaitu tuangan atau sarani lebih takluk kepada manusia, dia penasehatnya. Musa bisa menasehati Tuhan dan lain sebagainya. Nah ini juga beberapa serangan ke iman kita, iman Kristen semua, yaitu tuangan atau sarani dan penasehatna dan lain sebagainya. Mbak Yawang itu tuh sampaikan entah ini pernyataan atau pertanyaan kok sekali lagi mengharapkan pencerahan lebih dalam dari beberapa orang tua kita, ada Om Tarban, Om Mangguling, ya kurang semangat. Ya, keren Om Rizal. Ya, ada buka mau Pak Mangguling. Setelah itu Pak Palute. Ya, terima kasih bagi buat semua. Mungkin ini cuma catatan perenungan saya, catatan refleksi saya terhadap bahan utama ya. Terutama mengenai fakta teks tadi, ada beberapa yang saya tertarik di situ untuk merenungkan dan coba menghayatinya. Yang pertama tentang umat Israel. Ya. Di situ digambarkan, ya, ayat yang menarik buat saya itu ayat yang ke-9, bagaimana tentang karakter umat Israel itu sendiri. Yang di mata Tuhan dikatakan bangsa yang tegap tengkuk. Ya. Nah, saya melihat apa yang menjadi dampak dari karakter hidup yang dimiliki oleh umat Israel yang digambarkan sebagai keras tengkuk.
justru dari sikap atau karakter mereka yang keras tengguh ini yang melahirkan ya sifat ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ya. Mereka begitu mudah ingkar janji, ya, melupakan janji Tuhan kepada mereka. Begitu membuat mereka gampang memberontak kepada Tuhan. Ya. Menghadapi Musa yang lambat turun, ya, muncul pemikiran-pemikiran mereka yang negatif terhadap Musa. Tidak tahu gimana mereka itu. Tidak tahu gimana Musa sekarang ini. Nah, lahir ketidaksabaran, dan ini menggambarkan, ya, menurut pemahaman dan penghayatan saya, begitu luar biasa karakter hidup yang seperti ini memengaruhi kehidupan kita umat manusia. Dan mungkin ini juga yang dapat kita, mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa karakter yang seperti itu, ya, begitu gampang memengaruhi kehidupan kita untuk berlaku tidak setia, memberontak kepada Tuhan, menghadapi sedikit masalah saja karena lambat terjawab, ya, dijawab Tuhan harapan-harapan kita, maka dengan mudahnya kita memberontak, berlaku tidak setia kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama tentang bangsa Israel, ya, yang menyebabkan Tuhan murka kepada mereka. Sorry, agak terganggu. Yang kedua, saya perhatikan tentang Harun dan Musa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adrial. Harun dan Musa adalah dua orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memimpin, menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dengan fungsi tugas masing-masing. Ya, Harun secara khusus bertugas sebagai imam, tadi Pak Arif katakan penerjemah, ya, bagi Musa. Tapi yang menarik bagi saya dari Harun dan Musa menyangkut tentang karakter mereka yang begitu berbeda satu terhadap yang lain. Saya memperhatikan bagaimana Harun begitu mudah, ya, Harun merupakan karakter seorang pemimpin yang, ya, katakanlah tidak tegas. Dalam ketidaktegasan, ia begitu mudah mengikuti kemauan, keinginan umat Israel yang pastilah dia tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, merupakan sikap pemberontakan terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi mengapa toh ia mau mengikuti? Itu yang menjadi persoalan, karena, ya, katakanlah dia bukan karakter seorang pemimpin yang tegas, ya. Mungkin cari amannya aja dia, ya. Lebih takut kepada umat Israel daripada lebih takut kepada Tuhan. Itu satu sisi yang saya lihat dari karakter Harun. Berbeda dengan Musa yang punya karakter tegas, berani, ya, menantang, ya, atau menegur kesalahan umat Tuhan. Ya. Itu yang saya lihat tentang karakter Musa. Berani menegur yang salah dan berani mengatakan yang benar. Ya. Seorang pemimpin seperti Musa ini yang berani untuk tidak bertahan dalam, ya, keadaan yang merasa aman bagi dirinya, tetapi ia lebih berani menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang saya lihat dari kedua tokoh ini, yang saya mencoba menarik suatu perenungan betapa kalau seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, akan gampang sekali diombang-ambingkan dan bahkan gampang mengorbankan, ya, karakternya, atau, ya, yang biasa kita katakan
jati diri kita sebagai pelayan, karena kepentingan kita mengamankan diri kita lebih daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Itu tentang tokoh Harun dan Musa. Yang ketiga tentang sikap Musa ya dalam menghadapi persoalan tentang umat Israel ya yang mencari solusi yang terbaik baik untuk umat Tuhan maupun bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang menarik saya lihat dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dan 13 ya. Jawaban merupakan jawaban Musa kepada rencana Tuhan untuk membinasakan atau untuk menghukum umat Tuhan. Ada semacam pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, arif dan bijaksana menurut saya yang disampaikan Musa kepada Tuhan, ya, katakanlah di dalam doanya. Nah, di sini saya melihat apa yang begitu pentingnya, begitu luar biasanya peranan doa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sampai bisa meluluhkan hati Tuhan yang begitu bangkit amarahnya terhadap Tuhan, terhadap umat Israel. Jadi saya coba bandingkan dengan Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Opa. Lalu Musa melunakkan hati Tuhan, nah, ayat 11. Ya, terima kasih Opa. Pendeta Palute, silakan. Baik, Dinda Putaris, Pak Adiel, Pak Ketua, dan kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ingin berbunyi saja dulu ini. Semoga nanti ada yang bermanfaat. Yang nanti itu kok sulit tambahan. Pertama, secara umum ini sudah kita pelajari waktu kita sekolah mungkin 10-20 tahun yang lalu tentang judul kedua kitab Pentateuk ini, Exodus atau Keluaran. Tapi rupanya ada terjemahan lain dalam bahasa Ibrani-nya itu atau Eleh Semot. Kita bisa baca di buku-buku lain yang secara harafiah menunjuk kepada sejumlah nama. Ada sejumlah nama atau ada sejumlah keturunan, dan kalau kita lihat di pasal 1 memang di situ kitab Keluaran dimulai dengan menulis nama-nama keturunan dari Bani Yakub. Itu rupanya salah satu arti kata Keluaran dari segi bahasa Yunaninya Elesemot. Lalu yang kedua masih sifatnya kalau Om Tarban ditulis di kepala saja atau pelajaran di meja belajar. Kitab Keluaran masih sangat dekat dengan kitab Kejadian. Bahkan ada yang mengatakan masih merupakan kelanjutan. Sebuah kelanjutan karena di akhir cerita kisah Kejadian itu menceritakan tentang kesuksesan Yusuf. Itu berkesinambungan. Lalu dengan kesuksesan Yusuf itu maka semua saudaranya ke Mesir, dan dengan waktu yang cukup lama, ada berapa nafsir mengatakan sampai 430 tahun, lalu terjadi Exodus atau Eleh Semot itu dengan sejumlah nama-nama Bani Yakub kembali ke tanah perjanjian. Itu sifatnya yang hal umum yang saya yakini kita semua sudah baca dan ingat ketika dulu bersekolah. Lalu yang kedua adalah hal yang topik yang paling dominan diceritakan dalam kitab Keluaran berarti ada dua. Itu peristiwa pembebasan umat Allah dari Mesir setelah diperbudak ratusan tahun dengan dengan perjuangan yang tidak mudah, harus 10 tulah, dan kemudian belum selesai itu masih mengkisahkan peristiwa Teberau yang di situ benar-benar
mati atau hidup, dan ternyata di situ Tuhan melakukan sesuatu hal yang besar. Lalu yang kedua, di kitab Keluaran kita melihat tentang peristiwa Gunung Sinai. Nah, peristiwa Gunung Sinai. Saya kurang tahu tahun lalu kah atau 2 tahun yang lalu kah, atau beberapa tahun yang lalu. Ini bahan yang sudah pernah kita bahas karena di Balai Sunari, bisa berulang 2-3 tahun kemudian. Dan saya masih ingat waktu itu Om Paul dengan Om Tarban menyebut tentang bahan kita ini sebagai bagian daripada teologia Sinai. Ya, sebuah teologia Sinai, grand design Allah bagi umat Israel yang memperlihatkan paling tidak minimal tiga syarat utama sebagai sebuah bangsa, dan itu setidaknya terungkap di teologi Sinai. Syaratnya apa? Jumlah yang besar atau bangsa yang besar. Dan memang kalau kita melihat dari Keluaran 12 ayat 37, bangsa ini yang keluar dari Mesir memang dengan jumlah yang sangat besar. Bangsa yang sudah mulai ditakuti di Mesir karena kian waktu akan menjadi bangsa yang besar. Itu sampai dikatakan kira-kira bisa lebih bisa kurang, kira-kira 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak petak duka mereka pangtumitobain yang kala itu. Nah, yang menarik di bangsa yang besar ini yang sedang dalam grand design Allah, penyelamatannya rupanya digambarkan oleh Alkitab kita bahwa dari segi pendekatan etika, tadi Om Pak Mauli dan kawan-kawan semua sudah menyampaikan, Om Selo juga, bangsa yang besar ini dengan sebuah karakter yang bisa dikatakan buruk. Ada dua kata yang memperlihatkan karakter secara etika, ini karakter bangsa yang sangat buruk. Keluaran 32 ayat 7 dikatakan bangsa yang telah rusak lakunya. Kadake mo gauna. Minda beratu kadake gauna lantai grupnya teh. Kadake mo gauna. Tak sana kadake gauna tuan untuk Arif itu. Nasang. Iya. Di kuah bangsa yang berlakunya adalah sudah merat. Di kuah kadake mo gauna. Susito. Kemudian di ayat 9 tegar tengkuk na lan surah Madatu makarra penanna. Ini karakter bangsa. Dan ini juga nanti ada Om Paul sama Om Tarban yang dan kawan-kawan lainnya yang saya pikir lebih banyak paham karena memang di biblis. Saya masih bertanya-tanya dalam hati saya, apakah bangsa Israel ini yang dikatakan buruk lakunya dan keras tengkuk itu sebuah pengaruh karakter Mesir yang dikuat 450, 20, 30 tahun, atau ada yang mengatakan pas 50. Sabayan tapalin nasa teman-teman ente soal panggil juga ki, ente saman soal Pak Abo juga ki. Nah, apakah ini pengaruh dengan itu? Dan bisa dikatakan kemungkinan. Sementara saya mengatakan kemungkinan karena itu ada indikasinya. Setelah Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat lembu emas, dan itu rupanya salah satu dewa yang ada di Mesir, bahkan juga ada di Kanaan. Jadi indikasi-indikasi itu kemungkinan, tapi soal lain itu kalau nantinya. Tapi kalau saya melihat bahwa dengan moralitas dan karakter yang buruk ini rupanya memengaruhi perilaku. Dan paling tidak kalau kita lihat perilaku dari karakter ini memang fatal. Yang karakter ini membuat bangsa ini menjadi berprasangka buruk, senang berprasangka negatif. Dan ternyata kalau kita melihat kalau ini karakter yang ada dalam diri manusia yang berprasangka buruk atau berprasangka negatif, maka potensi sekali untuk melupakan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang. Nah, kalau kita lihat ini sepulutulah saja, dan peristiwa yang belum terlalu lama terjadi di Teberau itu paling tidak memperlihatkan ini kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan.
Tapi karena karakter yang buruk itu, yang berprasangka buruk itu, mudah melupakan kebaikan Musa, bahkan pertolongan Tuhan. Lalu kemudian prasangka buruk ini kalau dari segi etika, maka akan melekat juga sebuah temperamental. Dan kita melihat ini bangsa yang sangat suka bertengkar. Musa yang mestinya dihormati sebagai seorang pionir, karena semua kemampuan Musa bernegosiasi dan terjadi sebuah pembebasan, tapi cepat sekali melupakan apa yang Musa buat, apa yang Tuhan lakukan lewat Musa. Malah suka temperamental yang suka dengan bertengkar. Kita lihat di Rapidim saja persoalan air, lalu bertengkar, mau melempari Musa dengan batu. Jadi temperamental itu yang rupanya mempengaruhi. Lalu kemudian yang ketiga, meragukan kebaikan Tuhan. Itu yang bisa terjadi kalau karakter yang berprasangka buruk. Bahkan tadi Pak Dinda Arif sudah mengawali bahwa karakter itu menjadi tidak sabar. Tidak sabar itu berpotensi memang menjadi pengkhianat. Jadi antara orang bersabar, tidak sabar, ya memang berpotensial untuk mengkhianati atau tidak segan untuk berkhianati. Moralitas yang tidak sabar ini memang moral yang bisa saja mengkhianati. Nah, bete sakit tu nahianati pasal tapi salantan sama tanah sabar le, si cewek-cewek. Nahianati sama tak aman sabar, tak aman sabar. Atau sebaliknya. Lalu bisa juga karakter yang tidak sabar ini mudah frustasi. Mana patang pulau alona, walaupun juga masih duka tapi patang pulau alona lah. Sambil masih nama saya sudah mulai frustasi. Oh, nanti pas sudah secara karena sengaja banget dulu tuh mama. Lalu juga melahirkan sebuah kompromistis. Tadi Dinda Rizal mengatakan itu harus sudah menjadi pemimpin yang kompromis dengan membuat anak lembu yang merupakan dewa orang Mesir, tapi juga rupanya dewa yang cukup dikenal di Kanaan. Itu hal yang penting bagi saya. Tadi saya lanjutkan bahwa mungkin 1-2 tahun yang lalu kita sudah sempat membahas tentang teologi Mesir itu, grand design Allah, bangsa yang besar, kemudian punya tanah, dan di situ sudah mulai dikatakan bangsa akan punya tanah dan hukumnya tertulis. Hukum itu yang sesungguhnya Musa hendak ambil bertemu dengan Tuhan di Sinai. Batu mana itu untuk Sinai sahabat Tuhan pikir kamu bagaimana melakukan barang itu sama untuk Sinai dia kayak bodoh atau apa kena itu nistamu pengumat doang. Yang di sisi laku bisa dapat tandai. Yang di sisi. Ya, lalu poin yang kedua yang saya lihat di sini adalah ini tindakan Allah. Tadi Pak Rizal sudah menyebut sebagai teologi anugerah, tindakan Allah yang terus menyucikan orang Israel. Sebab itu kuat sekali ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, kalau mau kau meroi, cepatlah engkau turun, segeralah engkau turun. Bangsamu di bawah sudah macam-macam. Jadi Allah segera. Jadi kelihatan di sini grand design-nya Allah di situ. Allah segera melakukan, Allah segera bertindak, walaupun di situ sedikit ya anthropomorphisme tadi itu yang Allah seperti manusia yang berjalan, bahkan seperti manusia yang marah tentang berita sebangsa itu. Dan yang terpenting ini Om Maulin tadi mengatakan itu peran Musa yang sebagai mediator. Di beberapa buku sebagai Musa adalah salah satu tipologi Musa menunjuk kepada Yesus pemimpin umat, dan Yesus sebagai pemimpin penyelamat umat, yang kalau kita lihat juga Yesus kurang lebih sama dengan Musa dalam banyak hal, pemimpin yang tidak selalu mendapatkan jari jempol, tapi bertengkar di debat, bahkan akhirnya kemudian disalibkan, selalu mendapat komplain dari umat yang dipimpinnya, walaupun Yesus sudah memperlihatkan kebaikan Allah, kebenaran Allah, tapi tidak mendapatkan komplain dari orang-orang yang dipimpinnya. Di situ, jadi tipologi Musa memimpin umat Israel dan menuju kepada kesempurnaan tentang Yesus itu. Musa bisa dikatakan pemimpin yang otentik di Sarabarabaisia, contoh bangsa
bernegosiasi dengan Tuhan semua. Alai sangkul kita kehidupan daripada umat ini yang tidak selamat. Itu pemimpin otentik, benar-benar bergantung sepenuhnya kepada totalitas kebenaran Allah, dan lebih daripada itu Yesus yang pemimpin otentik, tidak bergantung kepada apa dan siapa. Demikian Om Arif, kurang semangat. Kurang semangat. Oh, nang ampun kita tegar tengku usia buruk lak le. Ya, semangat palute ada tadi teologi sini bisa dak na pakai lalala pakai Om Tarban pasule pada atau tapi pas ada deh Om Tarban silakan dulu NTT dari Kupang. Om Fenari. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas. Kakak. Kakak. Bilang kok. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya tipikal kalau berkhotbah itu lebih suka membawa 1 atau 2 poin dari begitu banyak poin yang bisa dikembangkan dari bacaan itu. Untuk saya kemas menarik, saya kupas secara tuntas sehingga 1-2 poin itu bisa membekas begitu dalam ingatan jemaat daripada begitu banyak yang saya mau uraikan dan tidak satu pun yang tuntas atau saya paparkan dengan baik. Karena itu kalau saya berkhotbah saya akan fokus pada janji ya, di janji Tuhan. Nah, karena 2 minggu yang lalu saya menyanyi di Batam Center, minggu ini saya tidak akan menyanyi lagi soal Om kreatif tuh ya taruh itu. Ya. Boleh ya. Ya tuh ya, janji mutaroe. Ya. Nah, sebenarnya itu ya janji mutaroe sebenarnya kalau. Tapi itu lagu dunia Pak. Itu lagu dunia. Mukiro. Ya, janji mutaroe. Ya kalau saya mulai khotbah saya akan mulai misalnya kalau ada kisah yang mungkin sudah sangat lazim tapi menarik untuk bisa dijadikan sebagai pendahuluan atau lead. Ada sepasang pemuda-pemudi yang lagi di asmara. Jadi si laki-laki ini bilang ke pacarnya, aku sangat mencintaimu dan aku berjanji apapun akan aku lakukan untuk kamu. Lautan yang luas akan kuseberangi, gunung yang tinggi akan kudaki, badai yang besar akan terobos demi cintaku padamu. Terus kenapa kemarin tidak datang ngapel malam minggu? Aduh sayang, gerimis ke. Ya. Jadi itu lalu saya akan paparkan kayak gitu ya janji manusia ya. Share ke pengalaman tuh. Manis di bibir gitu ya. Mudah diucapkan ya, tapi tidak ada komitmen ya, nggak ada komitmen pada janji. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Saya akan uraikan bagaimana Tuhan mengingat perjanjiannya, dan yang menarik adalah melalui lobby Musa ya, lobby yang ulung sama seperti Abraham juga melobi Allah sebelum Allah membinasakan Sodom dan Gomora. Kalau Abraham bilang seandainya ada 10 orang di sana, bisakah Tuhan dihindarkan? Oke. Ya, saya akan masuk ke situ bahas bagaimana Allah mengingat janjinya tanpa ya didahului oleh pertobatan Israel. Jadi Israel belum berubah apa-apa ya. Ini masih di atas gunung ya. Negosiasi itu masih di atas Sinai ya. Dan Allah lalu kemudian dikatakan menyesal ya. Dan saya kira ini semakin mempertegas ya salah satu fondasi iman Kristen ya, bahwa anugerah itu mendahului pertobatan ya. Jadi bukan karena kita bertobat lalu kita dibenarkan ya, tapi karena anugerah Allah, kasih Allah yang begitu besar. Dan itu akan saya kaitkan dengan janjinya. Kemudian mungkin salah satu aplikasi penting yang akan saya paparkan itu adalah
Bagaimana suami dan istri mengingat janjinya, ya, janji pernikahannya. Ya, misalnya kisah ini kan dimulai dengan umat Israel yang mendua hati, ya, menyembah anak lembu emas, ya. Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya. Ada yang lain di hati Israel. Nah, bagaimana misalnya suami dan istri kalau ada yang lain, baik itu pil atau will, ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain, bisakah kemudian kita seperti Tuhan, ya, yang mengingat janjinya, ya, yang akan membuat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu seperti pasir dan seterusnya, ya. Itu janji Tuhan. Tapi bagaimana dengan janji pernikahan, ya? Kalau pasangan kita dalam tanda kutip mendua hati, ya, apakah kita kemudian bisa katakan akan teguh komit pada janji pernikahan, ya, untuk setia, untuk hidup bersama dalam untung dan malang, ya, dalam sehat dan sakit, ya, dalam setia dan ingkar, ya, atau dan seterusnya, sehingga ini bisa menjadi poin penting dalam persoalan-persoalan rumah tangga, apalagi di era-era sekarang di mana media sosial begitu mudah membuat kita jatuh, ya, ya. Kita nggak tahan suami kita pelaut, ya, padahal 3 bulan saja, 30 atau 4 bulan saja berlayar, ya. Israel aja 40 hari nggak tahan, ya, tanpa pemimpin. Dan poin-poin seperti itu yang akan saya kembangkan dalam khotbah kalau saya yang berkhotbah. Kure semangat. Nang putih taruh tuh kakangku dari Kupang. Ya, itu dikande-kande tuh saya, Ferdi. Mana sah. Ya, terima kasih. Pasti kita tahu mau pakai metawa Pak Ketua TKN yang ada pokada dinda John metawa Pak Ketua. Warakas lah, udah gitu. Oke, terima kasih Pak Fenari. Om David, raise hand, saya lihat. Arif, Pak Dariman. Om David. Om David dulu, Le. Raise hand mo, nama kata Om Dariman. Oke, terima kasih. Ya, saya tidak singgung latar belakang karena teks sekarang kita sudah bahas. Yang menarik buat saya, kenapa Musa begitu hebat? Jika Tuhan menyatakan murkanya atas bangsanya, ada 3 hal yang saya lihat. Itu Musa sangat mengasihi umatnya. Ya, itu yang pertama saya lihat, bagaimana dia mengasihi umatnya. Yang kedua saya lihat di situ, sudah. Musa ingat janji Tuhan, sehingga dia sampaikan apa yang dia yakini kepada Tuhan. Yang ketiga, Musa tahu karakter Tuhan. Kenapa dia berani datang seolah komplain Tuhan? Karena dia tahu Allah itu penuh kasih. Jadi bagaimana dekatnya hubungan dia dengan Tuhannya, sehingga bagaimana hubungan dekatnya dengan umatnya, dan bagaimana dia dekat dengan Tuhannya. Itu yang membuat Musa berani datang sama Tuhan, menyampaikan seolah komplain sama Tuhan, Tuhan, kan begini, dan begitu. Itu 3 hal yang saya lihat. Sehingga Musa, kalau kita melihat dulu ayat yang ke-10 itu, bagian akhir dikatakan, murka akan dibinasakan mereka, tetapi dia katakan, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Berarti Tuhan mau apa? Orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhannya. Orang yang santai, orang yang tidak serius dengan Tuhan itu akan dibinasakan. Hanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, itu yang saya lihat. Kenapa Musa seperti itu? Mengapa Tuhan ingat janjinya? Kalau kita lihat. Ayat 2 Timotius 1 ayat 13 katakan, karena Tuhan tidak bisa menyangkal diri. Jadi ketika Musa datang komplain Tuhan ingat
Dia tidak bisa sangkal dirinya, dia setia. Itu hebatnya itu. Jadi saya lihat juga bahwa luar biasa ya. Tuhan begitu sempurna memperdulikan umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat bahwa Tuhan peduli orang yang datang sama dia. Jadi tadi sudah ada relasi, ada hubungan yang bagaimana Musa tahu persis karakter Tuhannya yang dia sembah, bagaimana dia mengasihi umatnya, bagaimana dia pegang janji Tuhan. Sehingga ketika Musa datang sama Tuhan, itu Tuhan peduli luar biasa. Selain Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, yang kedua Tuhan peduli orang yang datang dalam ketulusan. Dan Musa datang dalam ketulusan. Itu dia. Ya. Lalu yang ketiga saya lihat, ya, yang ketiga itu Tuhan juga mengasihi umatnya lah, sehingga Tuhan menyesal karena Allah mengasihi umatnya. Jadi ada komunikasi yang luar biasa antara Musa dengan Tuhan, dan menarik sebenarnya. Ya itu mungkin kira-kira yang saya lihat. Ya, Tuhan peduli, Tuhan menghargai orang yang datang dalam keyakinan, ya, dan Tuhan mengasihi umatnya. Jadi sangat hebat. Bagaimana Tuhan memperhatikan itu, kenapa Tuhan menyesal, banyak latar belakang yang di situ kita lihat. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai saya tahu bisa menjadi bahan masukan bagi Bapak Ibu yang khotbah. Ya, hari minggu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih David, luar biasa ya refleksinya. Ya, Om Dariman, silakan. Oke, ya Rip, makasih Rip. Ya, kurus semangat. Saya barangkali sangat mau menekankan melihat dari sisi Harun saya. Sebab bagi saya memang akar dari permasalahan dalam perikop ini sebenarnya itu Harun. Ya. Harun yang terlalu boleh dikatakan lemah dalam bersikap. Dan dia punya pemahaman seperti apa yang dikatakan dalam bahasa Latin, kita salah le, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Dia beranggapan bahwa suara dari umat Israel yang menyatu pada waktu itu adalah merupakan sebuah gambaran dari umat Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa suara rakyat ataupun suara umat itu bukan mewakili suara Tuhan. Nah, persoalannya ini yang terjadi. Terkadang apa yang diberikan kepada kita, wewenang yang diberikan kepada kita yang sungguh-sungguh dimandatkan untuk dijabarkan secara baik dan benar itu kadangkala. Nah, ini yang seringkali juga terjadi di dalam kadangkala dalam diri kita ya. Banyak kita terkadang lebih mengalah dari suara-suara mayoritas, sekalipun kita tahu bahwa suara mayoritas itu bukan merupakan sebuah hal yang baik dan benar, tapi kita mengiyakan. Nah, kan intinya di sini memang ya, kalau saya melihat bahwa rupa-rupanya Harun ya seperti tadi dikatakan beberapa teman bahwa ya mau cari aman aja daripada saya dibully nanti, sekalipun wewenang sudah diberikan kepada kepada Harun tentang sebuah kuasa yang betul-betul diberikan kepadanya untuk dijalankan. Nah, tapi apa yang saya mau katakan bahwa hati-hati dengan keimanan kita. Ini barangkali kalau saya, karena saya besok itu pimpin pengutusan pengurus di cabang, bukan di cabang ya, di jemaat ya Pak Tuaji. Saya mengarah ke situ. Tujuan yang mungkin saya katakan bahwa ya hati-hati, keterpilihan kita itu sebenarnya bukan membawahi sebuah suara banyak dari jemaat itu, tetapi suara Tuhan itu yang harus menjadi dominan di dalam pengambilan sebuah tindakan kita atau apapun yang kita buat itu.
Nah, dari sini, dari perikop ini mungkin kita bisa, saya mau katakan bahwa dari peristiwa Sinai ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya orang Israel ini, umat Tuhan ini belum sepenuhnya mengenal Tuhan secara benar dan sungguh-sungguh. Seandainya mereka mengenal Tuhan secara benar dan sungguh-sungguh, maka apapun konsekuensi dari sebuah perjalanan keimanan mereka itu tidak boleh membutakan mata iman mereka untuk menduakan Tuhan. Gunung Sinai itu membuka mata kita semua dan hati kita semua bahwa tidak ada kompromi untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Apapun yang kita alami, suka maupun apalagi pergumulan itu, tidak boleh membuat kita lari dari aluri jalan yang sebenarnya. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa mengenal Allah dengan benar dan sungguh-sungguh itu memang tidak membuat kita lepas dari masalah atau godaan atau pergumulan. Justru mengenal Allah dan benar secara sungguh-sungguh di dalam hidup kita itu adalah kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan-persoalan yang pelik. Ini baru 40 hari ya kalau kita lihat perjalanan persoalan ini, hanya karena mereka sudah bosan, sudah tidak mampu lagi mencoba untuk menjalani hidup selama 40 hari dalam masa penantian Musa turun itu, ya itu sudah berubah. Keimanan mereka, sikap mereka terhadap apa yang selama ini mereka imani. Bayangin Tuhan sudah, kurang apa lagi yang Tuhan mau berikan kepada bangsa itu supaya mereka meyakini bahwa Tuhan itu betul-betul peduli sama mereka. Tuhan itu betul-betul sangat care sama mereka, memberikan sebuah apa ya dikatakan jalan yang terbaik bagi mereka, tetapi nyatanya itu belum cukup. Nah, kepuasan manusiawi memang kita itu kadangkala ditutupi kalau boleh saya katakan kita dipengaruhi oleh sebuah kebutuhan sesaat kita, bukan kebutuhan yang sangat-sangat ya penting dalam rangka untuk membangun mata iman kita. Nah, itu sebabnya kalau saya boleh katakan bahwa ya mudah-mudahan persoalan ini mengingatkan kita semua, khususnya kita para pendeta, ya hamba-hamba Tuhan, bahwa desakan-desakan yang seringkali kita alami, kalau saya ya dialami di tengah-tengah berjemaat itu, apa dong bang nih Pak Pendeta, ya kadangkala tuh daripada kadangkala kita mengambil sikap ya seperti Harun, walaupun kadang kita tahu bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi ya ini bagi saya peristiwa Harun ini betul-betul mengkritik diri saya sendiri. Jangan sampai saya mengikuti kata hati daripada banyak orang, sekalipun saya tahu itu salah. Tapi saya juga terlibat di dalamnya, tidak mampu untuk berdiri di atas sebuah alur jalan yang sebenarnya. Kusanga susitorep. Ya, bersemangat Budom. Ya. Misa apa Opa dari Malang, Opa Noah dari Malang. Setelah itu mungkin tak Isya Mutoleh. Ya, silakan Opa Noah, Pembawas. Nah. Ya, terima kasih Pak Pendeta Arif. Saya ditugaskan Pak Pendeta Arif hari Minggu ya untuk penampilan perdana ini Bapak Ibu semua ya. Jadi saya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan kondisi yang saya alami sendiri. Jadi saya ini kan penatua saja ya Pak Pendeta semua ya. Jadi mungkin begini, kalau menurut saya barangkali kita ini nanti akan mengambil komparasi dari kehidupan Musa dengan hidup berjemaat seperti itu. Kenapa kita mengarahkan ke jemaat Bapak Ibu semua? Karena saya melihat bahwa
jemaat ini di dalam pelayanannya ya terkadang kan banyak alasan. Kan seperti itu ya. Saya tidak ada waktu, saya sibuk di kantor, saya sibuk dengan urusan keluarga. Nah, itu yang terjadi di masyarakat seperti yang pernah saya alami. Jadi saya ini Bapak Ibu berbicara tentang diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu barangkali juga nanti kita tidak akan keluar dari membangun jemaat yang poin-poinnya tadi sudah digambarkan oleh beberapa pendeta, tapi saya mau nanti mengkomparasi bagaimana kehidupan Musa dengan kehidupan kita saat ini. Itu yang terjadi di masyarakat. Bayangkan Musa 80 tahun baru dia terpanggil. Seperti itu ya, 80 tahun baru dia terpanggil untuk melayani umatnya. Dan dia selama 40 tahun dia menggiring, membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Kan tidak bisa melihat Kanaan itu sendiri. Hanya dia melihat dari jauh. Nah, barangkali ini yang akan menjadi pembanding kepada jemaat yang kita hadapi bahwa coba lihat Musa, sudah usia 80 tahun masih menerima pelayanan. Nah, kenapa dengan kita? Nah, ini kondisi yang terjadi di Malang. Bapak Ibu, teman-teman semua, dulu waktu kami baru membentuk Gereja Toraja itu majelisnya 16 orang, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua 12. Nah, sekarang tinggal 7. Nah, ini ada fenomena yang seperti yang saya katakan tadi bahwa mungkin tadi pelayanan ini yang kita akan tingkatkan. Ya jangan seperti dulu juga Musa mengatakan saya tidak pandai bicara, saya tidak tidak bisa, ya itu tidak pandai bicara, tidak bisa, sehingga ya tapi Tuhan tetap menggunakan dia. Dan barangkali juga kita perlu juga sampaikan kepada umat bahwa bagaimana kalau kita terus mengakui dosa-dosa kita, maka saya kira Tuhan akan mengampuni kita. Ya, seperti Musa, kan Musa juga pada saat itu dia kan membunuh seorang pengawas dari Mesir ya. Jadi karena dia membela temannya, membela sukunya. Jadi barangkali karakter-karakter seperti inilah juga yang akan kita sampaikan kepada jemaat sehingga jemaat bisa mengetahui bahwa saya termasuk karakter apa ya. Kalau karakter Musa ini kan kita lihat dia karakter rendah hati, karakter tegas. Tadi juga sudah diungkapkan oleh beberapa pendeta, termasuk saya sangat tertarik tadi dari Pendeta Manguling ya, mantan pendeta kami di Balambok dulu yang mengatakan bahwa doa-doa itu. Jadi barangkali kita juga nanti mungkin selipkan ya sedikit waktu Pak Pendeta semua bahwa ya jenis-jenis doa itu kan ada doa singkat, ada doa sangat panjang-panjang. Mana yang bagus menurut Tuhan? Nah, ini pendapat saya Bapak Ibu. Ya kalau misalnya benar saya melayani hari Minggu untuk perdana di Gereja Toraja, ya saya bersyukur juga karena Pendeta Arif menunjuk kami seperti itu. Ya kalau di GPIB ya pada saat kami berada di sana, di GKI pada saat kami berada di sana, ya kami juga sering berbagi dengan jemaat-jemaat di sana. Tetapi mungkin tidak seperti ini khotbah. Jadi saya ini ya seharusnya ini Pak Pendeta Japal ini yang melayani ini karena ternyata sudah sampai. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalnya Pak Pendeta Arif mengatakan bahwa ada Pak Pendeta Adi Palimbong, ya tidak apa-apa dia melayani di Malang, ya mungkin kapan-kapan saya seperti itu. Jadi nah itu pendapat saya. Jadi karena ya agak jarang-jarang majelis mengambil bagian di Gereja Toraja, beda dengan GPIB saya lihat. Dia akan saja naik mimbar. Ini nih pergumulan kami di Malang. Terima kasih. Mungkin itu pendapat saya. Kalau salah, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu semua. Ya, tarik. Oh tidak bisa. Terima kasih ya Pak. Noah. Tampilan perdana ya, kita undang Opa untuk masuk supaya berbagi juga dengan kita dan kita bersama-sama berbagi. Lami pokadang kira katu Gunung Sine teh Om Tarban nomor kasusi. Nah, kamu tuh video Om Tarban Gunung Sesian raka. Tete mula. Pokara-kara visi doa. Yo tete saya 12 semua. Yo tadi ani ki, pata bisa na pokara kandas itu biblis.
Ya, kadang-kadang pergi sidap. Ya, ya baik ya. Ini saya gambar, tapi ini tidak kelihatan, Le. Oh iya, pokoknya tidak kelihatan. Jadi teologi Sinai itu artinya semacam pemahaman awal yang berangkat dari peristiwa di Sinai, lalu kalau ditarik garis mundur ada Mesir, ditarik garis ke depan ada Kanaan. Disitulah teologi Sinai. Jadi di teologi Sinai itu ada pemberian 10 hukum, itu menjadi undang-undang, dan di sana bangsa itu juga berdiri sebagai bangsa, dan itu akhirnya nanti menjadi sebuah persyaratan negara bangsa. Jadi persyaratan satu bangsa itu ialah dia harus punya undang-undang, dia harus punya tanah negeri, dan dia harus punya massa. Itulah teologi Gunung Sinai. Tapi khusus dalam perikop ini, Keluaran 32 ayat 1 sampai 35, seharusnya itu dibaca ya, ayat 1 sampai 35. Di teologi Sinai inilah yang dikenal dengan apa itu dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Chet Ha-Egel. Artinya the sin of the cow, dosa anak lembu emas. Jadi itu temanya ini. Kalau Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Jadi Chet Ha-Egel, the sin of the cow, dosa anak lembu emas. Ini mau menceritakan bahwa peristiwa ini sesungguhnya di dalam kitab suci Tanakh itu 2 kali terjadi peristiwa ini. Jadi kisah tentang anak lembu emas itu 2 kali terjadi ya. 2 kali. 1 kali di Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35 ini, itu di Gunung Sinai, itu efeknya ialah 3.000 orang mati. Coba baca lanjutin di ayat 32, 3.000 orang mati. Berarti Allah tidak memaafkan begitu saja ya. Tetap keadilannya ada. 3.000 orang mati. Lalu kedua ialah anak lembu emas ini, peristiwa yang kedua itu terjadi di Samaria pada waktu pemerintahan Rehabeam. Rehabeam pertama itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Jadi ketika Israel terbagi 2, Yerobeam di utara, dia takut karena umat selalu pergi beribadah ke Yerusalem, lalu dia takut dan akhirnya dia mendirikan atau membangun atau menyiapkan 2 anak lembu emas. Efeknya apa itu? Efeknya apa itu? Tadi di Gunung Sinai efeknya 3.000 orang mati. Di Samaria efeknya apa? Tahun 722 Samaria itu ditaklukkan oleh Asyur. Nah, ini efeknya kan? Nah, jadi itulah sebabnya teologi Sinai ini mau mengingatkan sesungguhnya kepada kita tentang tegar tengkuknya Israel itu karena ini tadi siapa yang tanyakan tadi itu Krisal rakate ndarkatunina no koinang pempor jor kamai. Jadi tegar tengkuknya itu sebenarnya ialah karena mentalitas mereka ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke Mesir. Bayangkanlah setiap datang permasalahan dia selalu bilang, di Mesir kami makan daging, kami makan sayur. Setiap datang lagi permasalahan di Mesir kami baik-baik saja. Jadi mentalitas ingin kembali ke Mesir. Nah, dalam konteks aneh itu ancient Near East, artinya timur dekat kuno. Timur dekat kuno, dewa-dewa yang ada pada waktu itu termasuk Mesopotamia, Mesir, Asyur, Babel, dan Akkad itu disebut konteks aneh, dan disitulah perjanjian lama ada, disitulah Israel ada, disitulah Abraham ada, Musa ada, Ishak, Yakub, konteks aneh. Dan itu tidak bisa kita lepas dari situ. Dalam konteks aneh, kenapa simbol-simbol penyembahan berhala itu, misalnya dalam yang konteks yang kita baca ini, kenapa ditampilkan anak lembu, bukan mamanya lembu, bukan omnya lembu. Kenapa anak lembu? Nah, itu dekat sekali dengan konteks aneh. Ancient Near East, timur dekat kuno. Nah, itu dipahami bahwa itu adalah tunggangan dewa ketika ia datang menjenguk manusia, dan tunggangannya itu bukan mamanya lembu tapi anaknya lembu. Nah, itu. Lalu elemen berikutnya itu penting.
Nah, ada satu kata yang paling penting sebenarnya, mohon maaf kalau agak lama sedikit. Misalnya ayat yang ke-6. Ya, 32 ayat yang ke-6. Tadi kan kita baca mulai dari 7 ayat ke-6. Saya baca ya. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kata bersukaria. Kenapa mereka bersukaria? Nah, jadi kata ini sebenarnya padanan akar katanya itu sama dengan akar kata Ishak. Ishak itu artinya kan gembira, tertawa. Itu dari kata saket. Nah, kata saket ini kalau kita perhatikan dan kita cari secara intertekstual, kita jumpai dalam Kejadian 26 ayat 8. Jadi kita jumpai di situ, sehingga ini kata menjadi sangat penting nanti. Kejadian 26 ayat 8. Mohon maaf agak lama sedikit ya. Ya. Kejadian 6 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana pada suatu kali, menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Nah, jadi rupa-rupanya kata seket ini yang dipakai dalam Kejadian 32 ayat 6 tadi itu bersukaria, secara harfiah sebenarnya bercumbu-cumbuan. Itu berarti konotasinya seks. Jadi apa yang umat lakukan di ayat yang ke-6 pasal 32 dari Keluaran itu, kalau dikatakan mereka bersenang-senang, mereka sedang melaksanakan ibadah penyembahan dewa kesuburan. Dan di dalam penyembahan dewa kesuburan itu terjadi sukacita, terjadi seket, terjadi cumbu-cumbuan, terjadi itu yang disebut persinahan massal. Nah, berangkat dari situlah kalau kita perhatikan teks itu masuk di ayat ke-7 ini demoto na nire ede ketongan naraan atau saya neubando saya Yahweh to ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kumimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Nah, jadi penyembahan berhala ya tuh yang terjadi di seket di situ toh. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan itu? Karena Allah pada waktu itu benar Allah sudah mengatakan mau dihabiskan saja ini bangsa ini. Allah milalino teh, habiskan, bubarkan dia. Itu keputusan Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Musa datang. Nah, Musa datang dan Musa menceritakan itu. Apalah nakuang komito Mesir. Kela misabu itu sama nama Tuhan sudah terkenal di Mesir. Apalah nakuang kami. Kemudian ingatlah janjimu kepada Abraham, Ishak, Yakub dan Israel. Lalu berikut yang paling menarik, ialah apa kata Musa? Setelah Tuhan katakan, saya hapuskan semua bangsa ini dan saya akan mulai lagi dengan bangsa yang baru, yaitu melalui keturunanmu. Apa jawab Musa? Musa katakan, labiram patai pisam mengamo. Kalau kita baca seterusnya tuh. Musa bilang, labiram patai pisam mengamo. Kelah aku mira. Bandingkanlah ketika Tuhan mulai lagi dengan bangsa satu keluarga, yaitu Nuh dalam kisah air bah. Musa tidak mau. Nah, itulah yang membedakan dia dengan Harun. Betul, Harun itu awalnya dia sangat disegani sekali ketika peristiwa Israel di bawah pimpinan Musa dan Harun menghadap Firaun. Wah, luar biasa Harun itu, luar biasa. Tetapi ketika menghadapi tekanan massal, nah lunaklah dia di situ. Jadi demo BBM sekarang ini bisa juga mempengaruhi kebijakan karena desakan massal itu. Tapi persoalan besarnya ialah bagaimana ceritanya Pak Pendeta, kisah ini dosa anak lembu ini terhadap Segula itu bangsa pilihannya, bangsa yang dikasihi Tuhan, Israel itu Segula. Dalam kaitannya dengan perjanjian sehingga Allah batal kenalu lana patong lana habiskan pengut. Bagaimana ceritanya?
Nah, itu yang memaksa kita, saya pakai kata itu yang memaksa kita, karena tema kita minggu depan itu adalah Allah mengingat perjanjiannya, memaksa kita untuk mencari lagi ke belakang seperti apa sih perjanjian Allah itu dengan Israel, sehingga Allah mempertaruhkan itu. Sebab kalau soal mengingat-ingat saja, Tuhan kan akan katakan, loh bukan saya yang menyeleweng tuh, bukan saya yang tidak setia, Israel yang tidak setia, udah mulai aja dengan baru. Kalau sekedar itu, tetapi kenapa itu sangat luar biasa sekali. Karena ini memaksa otak kita harus mencari lagi bagaimana peristiwa perjanjian itu sehingga Allah mengikatkan diri di situ. Nah, saudara-saudara, mohon maaf agak lama ya, pirang ini. Dan ini yang disebut dengan berit teologi berit, teologi perjanjian. Teologi perjanjian itu beberapa ahli mengatakan center daripada perjanjian lama itu, banyak ahli mengatakan ialah perjanjian. Berit. Nah, saya dengar di beberapa teologi Indonesia yang masuk dalam apologetika, misalnya Bambang Nurseno, Romo Daniel, Iki Ngadas, Pendeta Esra, itu konfirmasi semua bahwa ya benar. Sentral daripada perjanjian lama itu sesungguhnya berit. Dan berit perjanjian itu mengambil alih atau berpedoman pada aneh tadi itu, ancient Near East. Itu di situ dia. Karena apa? Perjanjian itu dasarnya ialah ada perjanjian antara yang sepihak, ada yang tidak sepihak. Nah, yang tidak sepihak inilah terjadi antara Allah dan Israel. Nah, elemen-elemen yang paling penting dalam perjanjian dan berit itu ialah hukum, obligasi. Dan kemudian elemen yang kedua adalah tanda. Nah, disinilah letaknya Allah mengikatkan diri itu. Ketika dia melaksanakan atau mengikat perjanjian dengan Abraham, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 22. Di situ sebenarnya Allah mengikat diri. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Disinilah Allah mengingat itu. Karena perjanjian itu, di situ Allah pernah melakukan perjanjian itu dengan Abraham. Nah, kalau saya mau ceritakan sehingga saya bisa terjadi seperti itu, agak panjang-panjang sedikit, tapi ya apa-apa ya. Mohon izin kalau boleh, kalau enggak ya. Nggak mau. Ya? Atau sudah ya? Ya mau. Kenapa Allah mengingat perjanjian itu? Mengingat janjinya. Sebenarnya diceritakan di sini di Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Sebenarnya di situ, ya. Ya, cuman ya panjang kalau mau dicerita, tapi aduh, mohon maaf ini. Bisakah saya tampilkan satu saja screen? Oke. Satu kali saja, mohon maaf kalau bisa. Jadikan co-host Hendrik. Mohon maaf ya, agak lama ya, mohon maaf ya. Karena di sinilah sudah bisa. Kenapa Allah mengingat perjanjiannya? Nah, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf atas seluruh salah dan dosaku, Bro. Jadi konsep atau dasar perjanjian itu berit dalam perjanjian antara dua pihak, setara dan tidak setara, perjanjian antara pribadi. Perjanjian Tuhan dengan Israel itu disebut dengan perjanjian tidak setara. Dalam elemen perjanjian itu ada hukum, ada obligasi, ada stipulasi, dan kemudian ada tanda perjanjian. Itu konsep dalam Timur dekat kuno yang juga dipakai oleh penulis kitab ini menceritakan bagaimana janjinya dengan Tuhan. Seperti ini struktur perjanjiannya. Dalam konteks masyarakat aneh, ancient Near East. Jadi suzerain di sini adalah pihak yang berkuasa atau superior. Vasal di sini adalah pihak yang takluk atau inferior. Di tengah-tengahnya ada hukum. Artinya
apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang takluk ini kepada yang menaklukkan dia. Ada sejumlah hukum. Itulah sebabnya ada hukum Taurat. Jadi hukum diberikan itu bukan untuk menciptakan relasi antara yang superior dengan yang inferior, tetapi hukum itu diberikan untuk mengatur hubungan itu. Nah, lalu seperti apa tandanya, tanda perjanjian itu? Karena konteks ini menceritakan begini, perjanjian itu ialah harus ada tanda, yaitu hewan itu atau binatang itu atau korban binatang itu dibagi dua. Lalu nah seperti ini ya. Nah, ini apanya ini? Apa kenanu teh? Ceritanya kah atau apanya kah? Ilustrasinya. Nah, jadi perjanjian itu harus ada tanda. Nah, misalnya kita lihat di dalam perjanjian lama ada sunat, ada percikan darah, ada makan bersama. Jadi makan bersama itu tanda ya, tanda perjanjian. Jadi kalau kita makan bersama itu berarti kita sudah duduk bersama. Anda tidak akan mengkhianati saya tidak akan mengkhianati Anda karena kita sudah duduk bersama makan. Nah, jadi tanda perjanjian itu seperti ini. Jadi hewan korban itu dibagi dua, lalu diletakkan samping kiri kanan dan harus ada yang melewati itu. Nah oleh itu Allah, kalau tidak perjanjian itu batal, tidak terlaksana perjanjian itu. Dan yang harus melalui potongan-potongan hewan itu adalah pihak yang inferior, yang dikala, yang takluk. Dengan hukum tadi bahwa kalau dia tidak mematuhi atau melanggar hukum itu, maka dia akan nasibnya sama seperti hewan yang dipotong-potong itu tadi. Nah itulah sebabnya ini mengingatkan kepada kita tentang Yeremia 34 ayat 18 sampai 20 toh. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjianku yang mereka lihat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem dan seterusnya. Lalu ayat 20, mereka akan kuserahkan dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka kalau mereka melanggar perjanjian itu. Tapi teman-teman, anehnya, dalam perjanjian ini, apakah Abraham yang melalui potongan itu sebagai pihak yang lemah? Seharusnya dia kan? Seharusnya dia. Tapi dalam Kejadian pasal 15, kita tidak menjumpai itu. Justru tidak ada. Justru yang terbalik, sebaliknya saudara-saudara, kalau kita lihat, justru di ayat 17. Di ayat 17 ini. Di ayat 17 ini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian. Itu tanda Yahweh hadir. Yang berasap serta sulu yang berapi lewat, itu Yahweh. Di antara potongan-potongan daging itu. Wow, luar biasa. Justru Yahweh yang melewati potongan itu, bukan Abraham. Jadi Allah mengikatkan diri di situ. Karena sudah dia prediksi bahwa Abraham pasti gagal. Kan gagal Abraham kan? Waktu tidak sabar menunggu lahirnya Ishak, male meliriklah ko seane elai. So, Israel gagal le, coba bayangkan di sini. Sudah mulai gagal. Musa gagal. Allah memprediksi itu sehingga dia yang lewat di tengah-tengah ini. Berarti siapa yang lewat di tengah-tengah potongan ini tadi, maka dialah yang akan menanggung hukuman daripada perjanjian itu sendiri. Bayangkan Yahweh yang melalui. Nah, itu di ayat 17 dari ini tadi. Karena itulah maka ketika kita ada pada tema renungan kita minggu ini, Allah mengingat janjinya, maka mau tidak mau harus kita kembali ke Kejadian 15 itu. Bagaimana Allah berjalan di tengah-tengah potongan hewan itu, mengikat dirinya. Sehingga ketika perjanjian ini gagal, kan gagal ini perjanjian sebenarnya itu, gagal. Abraham tidak sabar menanti, lahir Ismail yang menjadi persoalan sampai sekarang. Israel tidak sabar di Gunung Sinai, malah ada dosa anak lembu emas itu. Dan seterusnya itulah sebabnya Allah mengingat janjinya itu sehingga ketika dia mau menghancurkan Israel di Sinai, lana rimpi iman namo, lalu dia ingat, saya sudah pernah melewati potongan hewan itu, mengikat diriku. Itulah sebabnya dia ingat janji itu sampai sekarang. Nah,
Bukankah seperti Pak Dariman tadi bilang, bukankah Kristus mati menggantikan kita? Nah, itulah sebabnya seperti itu yang bisa saya bagikan supaya kita connect dengan tema renungan minggu ini. Allah mengingat janjinya. Janji yang mana? Seperti apa? Kalau soal mengingat saja, siapa sih yang melanggar? Siapa sih yang ingkar janji? Bukan Yahweh loh, Israel loh. Tapi Allah mengingat itu karena apa? Memaksa otak kita harus turun ke sana, mengingat bahwa ada sebuah peristiwa Kejadian 15 di mana Allah melewati potongan-potongan hewan itu tadi. Sehingga disitulah Allah mengingat janjinya. Dan itu, bukankah itu menceritakan tentang Kristus? Berarti 2000 tahun sebelum Kristus datang, Musa sudah memprediksi itu. Musa sudah menulis tentang Yesus dalam perjanjian itu. Wal wilayah topik wal wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurusumanga, Masya Allah, kalau kita sulana sang taah. Ya, tete tongan mo. Saya kembalikan ke Pak Adrian, mungkin ada closing statement. Oh iya, ya pada prinsipnya sih sudah tidak ada hal-hal yang mungkin bagi saya sebuah closing statement, karena kita sudah memberikan penjelasan yang luar biasa dan juga ditambah dengan Om Tarban tadi tentang perjanjian Sinai. Namun pada intinya, ya tentunya kita tetap kembali kepada apa yang menjadi tema kita tentang Tuhan mengingat janjinya. Dan saya mengkorelasikan itu dengan apa yang sudah saya paparkan dalam bahan kita tadi tentang kita mendapati di situ tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang tentunya tak terselami, ya, sebuah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, namun tentunya walaupun cuma-cuma itu tidak murahan, gitu. Saya kira itu aja, Pendeta Arif. Oke, terima kasih Pak Adrian, juga Bapak Ibu begitu antusias kita sampai jam 12. Buda pikir kapang telah maka dapat tedu kami batasi kita. Nanti Pak Adriel bagikan juga di grup, bisa juga na bagi-bagian ke Pak Tarban to bahan ini. Nah, mantap pisan tu tema. Dan mohon maaf untuk keterbatasan dalam memandu daripada persiapan bersama kita pada saat ini. Saya kembalikan ke Pak Bella untuk dilanjutkan. Guru semangat.